Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai kuliah Operasi Teknik Kimia 2 bagian 2 pasca UTS dengan dosennya yaitu saya Fitria Yulistiani. Baik, sebelum masuk ke materi kuliah, saya akan sampaikan dulu kontrak perkuliahan kita. Yang pertama adalah segala bentuk kecurangan tidak akan ditoleransi. Apabila Anda terbukti melakukan kecurangan, maka Anda akan didiskualifikasi dan nilai akhir Anda maksimal hanya D. Untuk bobot nilai akan ada 50% bobot nilai untuk UTS atau sebelum UTS dan 50% untuk materi setelah UTS. Nanti Anda akan dapat tugas, kemudian kuis, bobot totalnya adalah 15% dan nanti nilai UAS-nya bobot totalnya 35%. Kemudian tidak ada susulan ataupun perbaikan untuk UAS. Nah, perbaikan akan diberikan apabila nilai total Anda itu kurang dari 60. Dan apabila saya memberikan perbaikan, maka nilai maksimum perbaikan Anda hanya 60. Ada 4 buku pegangan yang akan kita pakai. Pertama ada buku Alan Voss, judulnya Principal Unit Operation. Ada buku McCabe, Unit Operation of Chemical Engineering. Kemudian bukunya Sularso tentang pompa dan kompresor. Dan bukunya Brennan, Rule of Thumb for Chemical Engineers. Selain 4 buku pegangan ini, Anda bisa cari berbagai informasi tentang pompa, fan, dan blower, juga tentang kompresor dari artikel-artikel jurnal ataupun sumber bacaan lainnya. Jadi dalam materi-materi setelah UTS ini ada 4 topik bahasan yang akan kita diskusikan. Mulai dari pompa sentrifugal, pompa pemindah positif, fan dan blower, serta kompresor. Oke, kita akan masuk ke materi pertama yaitu tentang peralatan transportasi fluida. Jadi fluida ini Anda mungkin sudah tahu terdiri atas cairan serta gas. Nah, alat apa saja yang dapat digunakan untuk transportasi fluida? Itu bisa melalui pipa, kemudian peralatan proses ataupun lingkungan sekitar. Itu adalah alat untuk mengalirkan fluidanya. Nah, bagaimana fluida itu bisa mengalir? Tentunya perlu alat bantu seperti pompa, yaitu untuk fluida cair atau cairan, kemudian kipas, blower, dan kompresor itu untuk fluida yang fasanya gas. Nah, pada prinsipnya alat transportasi fluida ini bekerja dengan cara meningkatkan energi mekanik dari fluida tersebut. Nah, sudah meningkat energinya baru bisa dialirkan. Energi yang sudah ditingkatkan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan alirannya, meningkatkan tekanan, ataupun ketinggian atau posisi fluida tersebut. Metode untuk mentransportasikan fluida secara umum ada 2 jenis. Yang pertama adalah mengaplikasikan tekanan secara langsung pada fluida tersebut. Yang kedua adalah menggunakan torsi untuk menciptakan adanya rotasi. Nah, untuk yang mengaplikasikan tekanan secara langsung, contohnya ada pompa pemindah positif atau bahasa Inggrisnya positive displacement, kemudian pompa rotari dan pompa reciprocating. Sedangkan yang menggunakan torsi atau gaya untuk menciptakan rotasi, yaitu perputaran, contohnya adalah pompa sentrifugal, blower, dan kompresor. Secara umum yang akan kita bahas dalam materi ini ada 2 jenis, yaitu alat untuk transportasi fluida cair dan alat untuk transportasi fluida gas. Yang pertama adalah pompa. Pompa ini digunakan untuk memindahkan atau mengalirkan fluida yang berada dalam fase cair. Nah, tapi ada beberapa jenis yang istilahnya pompa, tapi sebenarnya yang dialirkan adalah fase gas. Itu contohnya adalah air pump dan vacuum pump. Jadi namanya pompa, tapi yang dialirkan tetap fase gasnya. Sementara itu untuk fan, blower, dan kompresor, itu melakukan atau mentransportasikan fluida dengan cara memberikan energi pada fluida gas agar dapat mengalir. Nah, untuk fan itu digunakan untuk mengalirkan gas yang volumenya besar. Nah, biasanya gas yang dialirkan ini bentuknya adalah udara. Kemana udara tersebut dialirkan? Itu bisa ke lingkungan terbuka atau ke dalam cerobong. Nah, fan ini karakteristiknya kecepatan putarnya atau RPM-nya, rotation per minute-nya rendah. Kemudian peningkatan tekanannya hanya sedikit. Yang kedua adalah blower. Blower ini punya RPM yang tinggi sehingga menghasilkan gaya sentrifugal ataupun positive displacement. Nah, tekanannya apabila Anda menggunakan blower untuk transportasi fluida, maka fluida gas Anda bisa mengalami peningkatan tekanan hingga 2 atm. Nah, kalau Anda butuh peningkatan tekanan di atas 2 atm, Anda sudah perlu yang namanya kompresor, karena tekanannya dia bisa meningkatkan tekanan dari rentang 2 hingga ribuan atm.
Ketika Anda mempelajari peralatan untuk transportasi fluida seperti pompa dan fan blower kompresor tadi, maka Anda akan sering bertemu dengan unit ataupun parameter berikut ini. Yang pertama ada istilahnya adalah kapasitas aliran. Intinya, berapa banyak fluida yang bisa dialirkan atau ditransportasikan melalui alat pemindah fluida Anda. Nah, biasanya satuannya adalah laju volumetrik per satuan waktu. Yang kedua ada energinya sendiri, energi pompa, energi blower, energi fan, energi kompresor. Satuannya bisa watt, kilojoule per sekon, kilojoule per hour juga mungkin, bisa juga dalam horsepower. Yang terakhir ada yang namanya efisiensi mekaniknya. Nah, ini satuannya persen. Baik, kita teruskan ya. Mengapa kita perlu mempelajari sistem transportasi fluida ini? Tentu saja Anda mungkin dengar istilah bahwa UUD ujung-ujungnya duit. Nah, kenapa transportasi fluida penting? Karena nanti ujung-ujungnya adalah pada biaya transportasi tersebut. Sistem pemompaan atau transportasi fluida ini merupakan alat industri yang menggunakan energi listrik paling besar dalam sebuah industri proses. Nah, kebutuhan energi listrik untuk sistem pemompaan bisa mencapai 20% dari total penggunaan energinya. Kemudian kebutuhan energi listrik untuk sistem blower pada suatu pengolah air limbah itu mencapai 70%. Jadi meskipun pemompaan ataupun transportasi fluida ini sebenarnya adalah proses pendukung, tapi bisa juga dianggap sebagai suatu proses mandiri dan terpisah dari alat utama karena biayanya tadi yang cukup besar. Oke, kita lihat pada gambar berikut ini tentang komponen biaya pompa. Anda lihat pada diagram pipe-nya bahwa energi cost pada suatu sistem yang menggunakan pompa dengan ukuran medium ini mencapai lebih dari 30% penggunaan energi untuk pompa tersebut. Initial cost ini biaya modal, jadi biaya pendirian pabriknya atau industrinya tersebut. Ada maintenance cost, biaya pemeliharaan. Ada energy cost. Nah, pompa tadi masuk ke dalam energy cost ini. Other cost biasanya untuk biaya pemasaran dan lain sebagainya. Kita akan teruskan dengan pengenalan alat pompa sendiri. Pompa itu definisinya adalah suatu alat yang akan digunakan untuk menggerakkan atau mentransportasikan fluida menggunakan sumber energi dari luar. Jadi aksi pemompaan atau peristiwa pemompaan itu terjadi karena terciptanya kondisi vakum. Ketika kondisi vakum, jangan lupa bahwa fluida akan mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, karena tekanan di luar atau atmosferik itu lebih tinggi dibandingkan tekanan di dalam pompanya, sehingga tekanan yang lebih tinggi akan mendorong cairan untuk naik ke dalam pompa. Nah, ada dua jenis gaya yang harus diatasi dalam peristiwa pemompaan. Yang pertama adalah gaya gesek atau friksi fluidanya. Jadi ketika ada aliran, tentunya fluida itu akan mengalami gesekan dengan dinding pipanya. Jadi pompa itu bisa mengalirkan fluida kalau gaya atau energi yang diberikan sudah melebihi gaya gesek atau friksi fluidanya. Kemudian pompa juga harus memiliki atau mengatasi perbedaan tekanan statis antara dua lokasi. Jadi misalkan posisi airnya di bawah, pompanya di atas, maka harus ada gaya atau energi dari pompa yang lebih besar dari perbedaan tekanan statis dari posisi air dengan posisi pompa tersebut. Nah, kemudian pompa juga harus menyediakan kecepatan yang diinginkan. Kecepatan ini kecepatan ini analoginya sama dengan berapa banyak cairan atau fluida cair yang akan dipindahkan menggunakan pompa tersebut. Secara umum, jenis-jenis pompa bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang bekerja dengan prinsip displacement atau pemindah positif, dan yang bekerja dengan prinsip kinetik. Nah, pompa yang paling umum ada yang di sisi kanan adalah pompa jenis kinetik. Yang paling umum adalah dikenal dengan istilah pompa sentrifugal, dan juga ada pompa khusus seperti pompa ejektor. Untuk pompa sentrifugal bisa dibagi menjadi pompa aliran aksial, pompa aliran diagonal, dan pompa aliran radial. Untuk yang aksial, ada yang single stage, satu tahap, dan ada juga yang multi stage, beberapa tahap. Tergantung kebutuhannya. Kalau satu tahap ternyata belum mencapai tekanan yang diinginkan, berarti kita harus pakai yang multi stage atau yang beberapa tahap. Yang di sisi kiri ada pompa pemindah positif atau displacement pumps.
dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu bekerja dengan prinsip resiprok, jadi ada toraks pompanya. Dan yang kedua bekerja dengan prinsip rotasi atau putaran, mirip seperti sentrifugal, tapi nanti beda di rumah pompanya. Untuk pompa resiprok, contoh paling umum adalah pompa yang menggunakan piston. Ada yang single action, mirip dengan single stage tadi, ada yang double action. Untuk yang rotasi, rotornya ada yang satu atau single, ada juga yang multi rotor. Untuk jenis multi rotor, contohnya adalah gear pump dan screw pump. Bagaimana kita menentukan jenis pompa apa yang harus kita gunakan untuk memindahkan fluida cair? Kita bisa gunakan grafik atau diagram seperti ini. Sisi kiri menunjukkan head-nya atau tekanannya, yang sisi bawah adalah menunjukkan discharge-nya atau kapasitas pompanya, berapa banyak cairan yang mau kita alirkan. Kemudian garis lurus diagonal itu menunjukkan daya yang dibutuhkan, satuannya horsepower. Nah, nanti ada area untuk positive displacement pump, ada area untuk centrifugal pump, ada area untuk jet atau mixed flow pump, dan ada area untuk propeller pump. Untuk contoh bagaimana menggunakan diagram ini, kita lihat contoh berikut ya. Pertama, misalkan pompa Anda memiliki head 30 meter. Kita buat garis lurus dan menandakan headnya 30 meter secara horizontal. Kemudian Anda harus tahu juga kapasitasnya, airnya mau dialirkan berapa banyak. Misalkan 5 liter per detik. Jadi kita buat garis vertikal 5 liter per detik. Nah, kedua garis tersebut akan bertemu. Ternyata areanya ada di area centrifugal pumps. Jadi area warna abu-abu itu adalah batas-batasnya. Kita lihat dia titiknya berdiri di area centrifugal pump. Ketika kita sudah lihat titiknya ada di area centrifugal pump, ternyata untuk daya pompanya dia berada di antara 1 dan 3 horsepower. Nah, ketika Anda menentukan pompa, kalau kita pilih yang 1 horsepower, tentunya tidak akan cukup untuk mengalirkan kapasitas yang kita inginkan. Jadi selalu pilih kapasitas yang lebih tinggi kalau tidak ada yang tersedia dengan angka tepat sama persis dengan yang kita butuhkan. Oke, untuk contoh yang kedua ini, misalkan Anda butuh mengalirkan air dengan beda tinggi atau head sebesar 1,5 meter. Kemudian kapasitas yang Anda butuhkan, jumlah air yang ingin Anda pindahkan, itu sebesar 500 liter per sekon. Sama kayak tadi, kita buat garis horizontal untuk headnya dan garis vertikal untuk kapasitasnya. Ternyata garis ini bertemu di area propeller pumps dan titiknya mendekati daya pompa 10 horsepower. Jadi Anda harus menggunakan pompa jenis propeller dengan daya 10 horsepower. Oke, jadi kesimpulannya kalau Anda mau menentukan jenis pompa yang akan digunakan, pertama Anda harus tahu dulu berapa banyak air yang ingin dipindahkan atau ditransportasikan. Yang kedua, Anda harus bisa menentukan nilai head pompanya. Nah, apa itu head pompa? Supaya paham, kita lihat gambar berikut ini. Oke, dari gambar ini Anda bisa lihat ada sebuah pipa, anggaplah itu pipa yang miring. Kemudian ada istilahnya tekanan statis, ada kecepatan alirannya, dan ada ketinggiannya. Nah, yang kita maksud sebagai head sebuah pompa itu memiliki 3 jenis head, mulai dari head tekanannya, kemudian head kecepatan, dan head potensialnya. Jadi, yaitu atau rumusnya adalah head dikalikan gaya gravitasi akan sebanding dengan head tekanan ditambah head kecepatan ditambah head potensial. Untuk memahami apa itu head, kita lihat dalam slide-slide berikutnya. Oke, supaya Anda paham apa itu head, Anda harus tahu dulu bagaimana sebuah pompa bisa mengangkat fluida cair. Sambil perhatikan gambar berikut ya. Jadi kalau Anda punya cairan atau air berada di wadah terbuka, anggaplah Anda punya sumber air, ketinggiannya 0 di atas permukaan air, maka ia memiliki tekanan absolut sebesar 14,7 pound per square inch. Lihat di diagram yang kanan. Atau sama dengan 1 atm.
Atau kalau nilai gauge-nya Anda lihat yang sebelah kiri itu adalah 0 PSI gauge. Nah, kalau Anda punya pompa yang hubungkan sumber air tersebut dengan tangki air misalkan di atas rumah Anda, nah Anda punya sebuah pompa. Ketika pompa itu dinyalakan, tadi kan antara permukaan air dengan pompa ada selang atau pipa, isinya udara. Tapi ketika pompanya dinyalakan, udara tersebut akan berpindah. Nah, di selang kosong tersebut akan tercipta kondisi vakum. Jadi karena udaranya berpindah, sementara itu di ujung satunya ada air, udaranya bergeser, maka titik tersebut akan terbentuk kondisi vakum. Nah, pada kondisi vakum itu, karena tekanan luar lebih tinggi daripada tekanan di dalam pipa, cairan akan naik atau mengalir ke dalam pipa. Nah, apabila suatu kondisi tekanan di bawah tekanan atmosferik, di bawah 1 atm atau di bawah 14,7 PSI, maka kondisi tersebut dikenal dengan istilah tekanan vakum. Oke, sebelum kita melaju lagi ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu satuan head. Nah, satuan yang umum digunakan untuk melambangkan head adalah PSI atau pound per square inch. Kemudian kalau head ini menyatakan perbedaan ketinggian, biasanya satuan yang digunakan adalah inci Hg. Bisa juga milimeter Hg misalkan. Jarak antar titik head dinyatakan juga dalam satuan feet. Nah, kita perhatikan persamaan di bawah ini. 1 PSI kan sama dengan 0,49 inch Hg. Jadi head dalam satuan feet dikalikan specific gravity dibagi 2,31. Jadi in Hg sama dengan 2,04 kali PSI. Sama juga kalau kita punya data headnya dalam feet, kita kalikan dengan specific gravity dikalikan 0,88. Nah, jadi kita punya persamaan umum. Head dalam satuan feet itu sama dengan head dalam satuan PSI kali 2,31 dibagi specific gravity. Atau kalau kita sudah punya headnya dalam satuan in Hg, maka kita akan membagi in Hg itu dengan specific gravity dan dibagi juga dengan 0,88. Selanjutnya kita perhatikan gambar 2 bagian A di kiri atas. Nah, kita akan memahami istilah static suction lift. Jadi kalau kita lihat permukaan air yang di bawah dengan ada center line of pump atau titik tengah pompa. Kalau posisi pompanya di atas permukaan air. Nah, istilah static suction lift ini menunjukkan jaraknya jarak vertikal dari permukaan air di dalam sumber air dengan center line atau titik tengah dari pompa. Kalau kita lihat gambar 2B sebelah kanannya, ini pompanya posisinya ada di bawah permukaan airnya. Jadi kalau static suction head itu istilahnya digunakan apabila pompanya ada di bawah permukaan air. Jadi static suction head ini, lihat gambar 2B, itu jarak vertikal antara permukaan air dengan titik pompa, titik tengah pompa. Jadi istilahnya suction lift kalau pompanya di atas permukaan air dan suction head kalau pompanya di bawah permukaan air. Selanjutnya kita akan mengenal istilah fraction head. Kita lihat gambar 2D. Nah, air dengan pompa terhubungkan dengan pipa di sisi suctionnya atau isapnya dan di sisi discharge setelah pompanya. Nah, ketika air mengalir melewati pipa tentunya akan ada gesekan. Jadi daya pompa itu harus dapat melewati fraction head atau total gaya gesekan, tahanan friksi antara air dengan pipa. Nah, jadi total tahanan friksi itu dikenal dengan istilah fraction head. Kemudian ada istilah velocity head. Velocity head adalah energi yang dimiliki cairan. Satuannya PSI atau bisa bar nanti kalau satuannya internasional. Nah, energi ini timbul akibat kecepatan aliran dari cairan tersebut di dalam pipa. Tapi kalau nilai velocity head ini jauh di bawah total head, biasanya dia dapat diabaikan. Istilah selanjutnya adalah total suction lift. Kita lihat gambar sebelah kiri ini. Total suction lift itu adalah total tekanan di bawah tekanan atmosferik. Jadi sebelum pompanya, ya, atau total tekanan pada titik isap di sisi suction. Nah, bagaimana menghitungnya? Kalau kita lihat di gambar di sebelah kiri, dari permukaan air sampai titik tengah pompa itu ada yang namanya static suction lift.
Kemudian head yang tercipta karena gesekan aliran air dengan pipa ada friction head. Jadi total suction lift adalah static suction lift ditambah dengan frictional head. Nah, ketika posisi pompanya di bawah permukaan air, maka Anda akan bertemu dengan static suction head. Static suction head ini menghitung total suction lift-nya dari fractional head dikurangi dengan static suction head. Apabila fractional head-nya lebih besar, ya, jadi nilainya tidak akan negatif. Selanjutnya ada static discharge head. Kalau suction tadi di sisi isap, kalau discharge adalah di sisi keluaran dari pompanya. Static discharge head ini Anda bisa lihat di gambar 2A, B, dan C. Jadi jarak vertikal antara titik tengah pompa dengan titik ketika cairan dilepaskan pada wadah. Ya, kalau Anda lihat di 2A, ada dari titik center line sampai dengan ujung pipa keluaran. Itu adalah static discharge head. Kemudian di gambar 2B, ada dari titik tengah pompa di bawah aliran air sampai titik keluaran pipa menuju ke tangki air yang di atas. Dan di 2C juga sama, ada dari titik tengah pompa sampai, nah kalau posisi pipanya ada di bawah permukaan air seperti ini, maka yang dihitung static discharge head itu dihitung sampai permukaan airnya. Selanjutnya ada total discharge head. Kalau total discharge head Anda lihat di gambar 3 ini, maka total discharge head adalah jumlah fractional head di sisi keluaran pipa, itu fractional head pada discharge line, dan static discharge head. Jadi dijumlahkan antara tahanan friksi di sisi discharge dan head di sisi discharge. Selanjutnya ada total static head. Perhatikan kembali gambar 2A, B, dan C di samping kiri ini. Jadi kalau total static head itu merupakan penjumlahan dari static suction lift head dan static discharge head. Jadi total head statis di sisi suction dan di sisi discharge. Lihat gambar 2A, karena posisi pompanya di atas permukaan air, maka total static head-nya adalah jumlah static discharge head ditambah dengan static suction lift. Nah, kemudian yang gambar 2B, itu pompanya berada di bawah permukaan air, jadi total static head-nya hanya justru selisih. Jadi total static discharge head dikurangi static suction head. Kemudian di gambar 2C ada total static head, itu kita lihat adalah jumlah antara suction lift head dan static discharge head. Terakhir ada yang dikenal dengan istilah total dynamic head. Total dynamic head adalah jumlah total dari sisi suction dan dari sisi discharge. Jadi, total dynamic head adalah discharge head, total discharge head ditambah total suction lift. Kalau ternyata posisi pompanya di bawah permukaan air, maka total dynamic head ini adalah selisih antara static discharge head dengan total suction head. Jadi bergantung pada posisi pompanya. Nah, total dynamic head ini yang kemudian Anda gunakan untuk menentukan jenis pompa di diagram yang sudah kita pelajari tadi. Materi selanjutnya adalah tentang tekanan uap. Jadi setiap cairan akan mendidih atau menguap pada kondisi tekanan dan temperatur tertentu. Nah, ketika tekanannya diturunkan, proses mendidih atau penguapan ini dapat terjadi pada temperatur yang lebih rendah. Sebagai ilustrasi, misalkan pada tekanan 1 atm di atas permukaan air atau 14,7 psi, air murni akan mendidih pada 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Ketika ketinggiannya meningkat hingga 10.000 feet, titik didih airnya akan berkurang dan air akan mendidih pada temperatur yang lebih rendah, yaitu 193 derajat Fahrenheit. Nah, berdasarkan teori tadi, jadi cairan pada temperatur kamar akan menguap pada tekanan di bawah tekanan atmosferik. Jadi belum tentu harus 1 atm atau harus 100 derajat baru terbentuk uap. Tapi ketika tekanannya lebih rendah, maka uap bisa terbentuk pada temperatur yang lebih rendah juga. Nah, prinsip ini terjadi pada proses pemompaan. Jangan lupa ketika pompa menyala akan tercipta kondisi vakum, tekanannya turun. Cairan akan mengalami penurunan nilai tekanan hingga mencapai tekanan uapnya, yaitu tekanan ketika proses pembentukan uap terjadi.
Nah, ketika tekanannya terus berkurang, maka fasa uap akan terus terbentuk, sehingga pada tekanan tersebut, fasa uap dan fasa cair akan sama-sama masuk ke dalam pompa, sehingga kapasitasnya akan berkurang. Harusnya membawa 1 liter air, karena sudah terkandung sekian jumlah uap, maka jumlah airnya akan lebih rendah dari 1 liter. Itu yang disebut kapasitas pompanya berkurang. Uap air tersebut akan membentuk gelembung di dalam fasa cair. Nah, ketika airnya kemudian selesai dipompa dan dikeluarkan, maka uap air tersebut akan membentuk gelembung. Dan gelembung itu akan pecah karena ada perubahan tekanan. Tadinya vakum, ketemu lagi dengan tekanan atmosferik, tekanannya naik, maka gelembung itu pecah. Ketika gelembungnya pecah, akan terdengar suara pecahan dan terbentuk getaran atau vibrasi. Nah, ketika laju alirnya sangat cepat, maka fasa uap yang terbentuk juga akan sangat cepat dan pecahnya gelembung juga akan meningkat. Nah, ketika gelembung yang pecah menjadi sangat banyak dan sangat cepat, maka terjadi peristiwa kavitasi. Demikian materi hari ini. Silakan dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum dipahami, silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian nanti kita akan latihan menghitung head.